Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukrulillah. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di Talim Angkasa 56 setelah beberapa hari kita libur dalam rangka menyambut kedatangan Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pelajaran kita kitab Tanbihul Ghafilin halaman 427 bab yang ke-49. Sudah ketemu yang punya kitab? Ya, betul. Silakan dibaca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tanbihul Ghafilin bab yang ke-49 atau halaman 426 atau 27 tentang khauf, takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id Musayyab bahwa Umar, Ubay, Ka'ab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu semuanya masuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pintar? Jawabnya, yang berpikir. Lalu siapakah yang paling tekun beribadat? Jawabnya, yang berpikir. Lalu yang paling utama? Jawabnya, yang selalu berpikir. Lalu kata mereka, ya Rasulullah, bukankah orang berpikir itu sempurna akhlaknya, fasih tuturnya, katanya, tangannya pemurah, dan tinggi kedudukannya? Jawabnya, semua itu faktor penyebab atau perlengkapan kepuasan hidup di dunia, sedangkan akhirat yang di sisi Tuhan itu hanya bagi orang yang bertakwa. Orang yang berpikir sempurna akalnya yaitu yang bertakwa, sekalipun kelihatannya rendah hidupnya di dunia. Takwa ialah berbakti kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Menurut Malik Dinar, seseorang yang merasakan bukti takut dan berharap kepada Allah berarti ia benar-benar berpedoman perkara yang kokoh. Sedangkan bukti takut yaitu menjauhi maksiat atau larangan Allah. Dan bukti berharap yaitu menjalankan perintahnya. Adapun menurut ulama lainnya, bukti berharap yaitu melakukan segala amal yang diridhoi Allah secara ikhlas karenanya. Dan bukti takut yaitu menjauhi segala larangannya. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari
dari Sya'bi Ibnu Abbas, katanya kepada Umar radhiyallahu anhu, sewaktu ia ditikam Lu'lu'ah Majusi, hai Amiral Mukminin, engkau telah Islam sewaktu kebanyakan manusia masih kafir, dan engkau telah berperang bersama Nabi sewaktu beliau diejek orang, bahkan ketika beliau wafat sangat ridha kepadamu, dan tiada umat Islam yang menentangmu. Sekarang Anda menjadi syahid. Kemudian ia menjawab bahwasanya orang yang tertipu ialah orang yang engkau sanjung-sanjung. Demi Allah, seandainya aku mempunyai harta seisi dunia ini, pasti akan dipergunakan demi tersebutnya diri dari hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, orang beriman itu berada di antara dua ketakutan, yaitu antara ajal terdahulu, tidak tahu persis apa tindakan Allah baginya, dan ajal mendatang, juga tidak tahu persis bagaimana keputusan Allah terhadapnya. Oleh karena itu, seseorang wajib berbekal amal demi keselamatan dirinya, dan dari dunia untuk akhirat, dari hidup untuk matinya. Maka demi Allah yang jiwa Muhammad di bawah kekuasaannya, sesudah mati tiada kesempatan istighfar dari dosa, dan tiada tempat di sana kecuali sorga dan neraka. HR Hasan Basri. Ya, sampai situ. Jabir radhiyallahu anhu. Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Ta'lim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah. Khauf, babu khaufillahi ta'ala, bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari sama-sama kita melihat, mengintrospeksi diri kita masing-masing, apakah kita sudah termasuk orang yang takut kepada Allah atau belum. Bahkan di dalam khutbah Jumat menambahkan satu syarat rukun khutbah itu, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, pernah pada zaman Nabi masih hidup, diceritakan di sini, ya, Daud bin Muhbar dari Maisarah, dari Muhammad bin Zaid, dari Said bin Musayyab, bahwa Umar dan Ubay bin Ka'ab, Abu Hurairah pernah duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu, mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man a'laman nas, siapa manusia yang paling pandai? Jawab Rasul, al-aqil, orang yang berakal. Kemudian man a'badan nas, siapakah orang yang paling beribadah kepada Allah? Nabi tetap menjawab al-aqil, yaitu orang yang pandai, orang yang berakal. Kemudian man afdalan nas, yang ketiga, siapakah orang yang paling afdal dari manusia ini? Yang paling utama manusia ini? Nabi menjawab al-aqil, yaitu orang yang berakal. Jamaah sekalian yang berbahagia, jadi al-aqil, orang yang berakal, artinya orang yang mau mempergunakan akalnya. Orang yang mau mempergunakan cara berfikirnya. Bagaimana agar ia benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Hingga dia berusaha ketika dia beribadah dengan akal, bukan dengan hawa nafsu. Beribadah disertai dengan akal artinya beribadah yang disertai dengan ilmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia berpikir dengan ilmu yang sudah didapat olehnya.
Sehingga antara akal dan hati nyambung. Antara lisan dan hati nyambung. Apa yang dia katakan A, hatinya pun mengatakan A. Ketika hatinya mengatakan B, maka akalnya pun mengatakan B, atau lisannya pun mengatakan B. Jadi orang yang berakal artinya orang yang mau menggunakan akal dan hatinya dalam rangka iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang yang beribadah, orang yang beragama hanya pada lahiriahnya, tidak disertai dengan hatinya, gitu. Ia sholat tapi hatinya kemana-mana. Ia sibuk memperbaiki agamanya lahirnya aja, tapi hatinya tidak diperbaiki. Ia sibuk beragama menjadi orang muslim atau muslimah dari hanya pakaian. Pakaian, dia beli yang bagus-bagus, dia tutupi auratnya dengan rapi, tapi sementara hatinya tidak ditutupi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran kita pada saat ini yang disebut khauf adalah takut lahir dan batin. Baik lisannya mengatakan takut, maka hatinya pun merasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Semua itu kehidupan dunia, kesenangan dunia, sedangkan akhirat di sisi Allah adalah buat orang-orang yang bertakwa. Artinya saudara-saudara sekalian, orang-orang yang bertakwa tidak terpedaya dan tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Tertipu dengan kehidupan dunia artinya dia berlebih ketika dia melakukan aktivitas dunia hingga ia tidak merasa bahwa hidup ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah sajalah yang selalu berpikir dengan akalnya bagaimana dia agar bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Orang-orang sekarang kebanyakan berpikir hanya selamat di dunia dengan cara ketika diketahui kebohongannya, ia tutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lainnya. Ketika ketahuan lagi kebohongannya, ditutupi lagi dengan kebohongan lainnya. Hingga bertumpuk-tumpuk sifat kebohongan yang dilakukan oleh jasad dia, oleh perilaku-perilaku perbuatannya. Padahal hatinya tahu kalau itu adalah perbuatan bohong. Inilah satu kerugian, kegagalan yang didapati oleh kehidupan manusia di dunia, bahkan sampai akhirat. Apa yang dimaksud takwa atau khauf? Yakni bil muttaqil ladzi yattaqillah azza wa jalla wa yattaqi ma'asihi. Orang yang bertakwa kepada Allah bukan hanya sekedar diucapkan oleh lisannya, oleh perbuatan lahiriahnya, tetapi ia tambah rasa takut itu, dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Apa itu perbuatan maksiat? Perbuatan yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah yang mestinya dilakukan lalu dia tidak kerjakan, dia tidak lakukan. Larangan Allah yang mestinya dia tinggalkan justru dia kerjakan. Itu namanya maksiat. Maksiat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, iza arafar rajulu min nafsihi alamatul khaufi wa alamatur raja. Apabila seseorang mengetahui tentang dirinya apa itu takut dan khauf, maka pasti dia akan mengetahui alamat khauf dan alamat raja.
faqad tamassaka bil amlil wasik, maka sungguh ia telah berpegang dengan urusan yang kokoh. Amma alamatul khauf, adapun tanda-tanda khauf, fajtinabu manahallah anhu. Orang yang takut itu adalah alamatnya orang itu menjauhi apa yang dilarang Allah. Jadi mana khauf itu adalah meninggalkan, menjauhkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, judi, minum khamar, selingkuh, semua perbuatan dosa dijauhkan. Baru benar dia merasakan khauf. Jadi kalau ada rasa takut pada Allah, buktinya adalah dia menjauhkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masih berani melakukan apa yang dilarang Allah, berarti dia belum benar rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatur roja, dan alamat roja, alamat dia punya pengharapan masa depan. Kalau dia berharap agar dia masuk surga, kalau dia berharap agar tidak masuk neraka, fal amalu bima amarallahu bihi, maka hendaknya ia melakukan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi menjalankan ajaran agama itu mudah, cuma dua, mengerjakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Mengerjakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Apa yang diperintah Allah? Banyak. Jadi orang yang bertakwa mengerjakan apa yang diperintah Allah. Semua apa yang diperintah Allah dikerjakan, nggak ada yang ditinggalkan, nggak dipilih-pilih. Kalau masih memilih-milih, imannya sebagian-sebagian. Sholat enggak, tapi puasa dikerjakan. Padahal sama-sama wajib. Ada yang melakukan ibadah haji karena punya uang, punya kesempatan. Jadilah dia Pak Haji atau Bu Haji. Tapi sholat 5 waktu, sholat Jumat ditinggalkan. Juga enggak benar. Jadi yang dimaksud takwa adalah yang pertama menjalani atau menjalankan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita rasakan kepada diri kita semua, apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Kita cek apa yang ada di perintah Allah, apa kita semua jalankan. Nah, kalau sudah kita jalani, berarti kita sudah termasuk orang yang bertakwa. Tapi kalau masih memilah dan memilih, sebagian yang satu dikerjakan, sebagian yang lain ditinggalkan. Padahal semua kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Baik sholat, puasa, ibadah haji dengan syarat jika mampu, jika ada hartanya, jika sehat badannya, itu kalau haji. Zakat juga jika ada hartanya. Tapi paling tidak zakat fitrah per 1 tahun dia wajib keluarkan.